Kisah Nabi Ayub alaihi salam, diuji dengan sakit dan ditinggalkan keluarga. Nabi Ayub merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tauladan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Seluruh harta kekayaannya diambil oleh Allah termasuk keturunannya. Dikisahkan bahwa Nabi Ayub mendapatkan ujian dari Allah, berupa sakit kulit. Beberapa riwayat mengatakan sakit yang diderita Nabi Ayub semacam penyakit kusta. Beberapa riwayat lain mengatakan penyakit itu menular, hingga banyak orang yang menjauhinya. Dikutip dari buku Kisah Luar Biasa 25 Nabi dan Rasul, Nabi Ayub alaihi salam merupakan sosok yang pandai bersih, sopan, dan bijaksana. Dia dikenal sangat kaya raya karena memiliki banyak ternak dan lahan yang luas. Kekayaannya tidak menjadikan ia sombong, justru, Nabi Ayub menggunakan hartanya untuk menolong sesama. Ia selalu bersyukur atas nikmat Allah dan tidak pernah lepas dari zikir. Pada suatu ketika, iblis merasa tidak senang atas kesalehan Nabi Ayub. Ia meminta izin kepada Allah untuk mengetahui keimanan Nabi Ayub alaihi salam. Semasa sakit Nabi Ayub dirawat oleh istrinya, yang bernama Siti Rahmah. Bahkan ia berjanji untuk tidak pernah meninggalkan Nabi Ayub sampai akhir hayatnya. Pada suatu ketika, istri Nabi Ayub terlambat pulang ke rumah hingga membuatnya marah. Lalu ia bernazar akan mencambuk istrinya sebanyak 100 kali apabila ia sudah sembuh. Nabi Ayub terus bersabar dan berdoa kepada Allah atas kesembuhannya, hingga Allah mengabulkan doanya dan memberikan kesembuhan serta dikembalikanlah harta bendanya. Setelah sembuh, Nabi Ayub tidak tega untuk menghukum istrinya atas nazar yang pernah ia ucapkan. Akhirnya Allah memberikan keringanan dengan memukulnya 1 kali dengan seikat rumput. Beberapa riwayat mengatakan dengan seikat lidi sebanyak 100 kali. Sebelum musibah menimpa, Nabi Ayub hidup dengan harta yang berlimpah, banyak anak, serta memiliki banyak tanah dan bangunan yang luas. Maka semuanya itu dicabut dari tangannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasib melemparkannya hidup di tempat pembuangan sampah di kotanya selama 18 tahun. Semua orang baik yang tadinya dekat ataupun jauh tidak mau mendekatinya, selain istrinya. Istrinya tidak pernah meninggalkannya pagi dan petang, kecuali bila bekerja pada orang lain, tetapi segera kembali kepadanya dalam waktu yang tidak lama. Setelah masa cobaan itu telah lama berlangsung, masa puncak cobaan pun telah dilaluinya serta sudah ditakdirkan habis waktunya sesuai dengan masa yang telah ditetapkan di sisinya, maka Nabi Ayub berdoa memohon kepada Tuhan semesta alam. Nabi Ayub alaihi salam adalah putra Nabi Ishak alaihi salam. Sedangkan Nabi Ishak sendiri merupakan anak kandung Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka, Nabi Ayub ialah cucu langsung dari Nabi Ibrahim. Semasa hidup, Nabi Ayub terkenal sebagai salah satu utusan Allah yang mendapatkan begitu banyak cobaan dan datang secara bertubi-tubi. Kendati demikian, ia tetap sabar dalam menghadapi ujian dari Sang Maha Pencipta tersebut. Cobaan yang dialami Nabi Ayub itu terjadi tidak hanya 1 atau 2 macam saja. Namun, begitu banyak ujian yang dialami, baik yang membawa dampak positif maupun negatif. Sebagai seorang nabi, ia tetap beriman dalam menjalani segala tantangan tersebut. Pada suatu ketika, iblis merasa tidak senang atas kesalehan Nabi Ayub. Ia meminta izin kepada Allah untuk mengetahui keimanan Nabi Ayub. Atas izin Allah, iblis pun mengumpulkan bala tentaranya dan membakar seluruh harta kekayaan yang dimiliki Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub tetap bersabar. Kemudian iblis mencelakakan keturunan Nabi Ayub hingga tidak ada yang tersisa. Sampai akhirnya iblis menggoda dengan datangnya penyakit. Nabi Ayub menerima semua ujian dengan penuh kesabaran. Bahkan tidak pernah meninggalkan sholat dan zikir. Itu tadi kisah Nabi Ayub alaihi salam.
Hal yang dapat kita teladani dari kisah tersebut adalah kesabaran dalam menghadapi setiap masalah dan cobaan dalam kehidupan ini. Segala sesuatu datang dari Allah, maka pasrahkan segalanya padanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang penyabar dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.